Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam agenda kita yaitu PJJ Matematika kelas 9 SMP. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan bab yang ketiga yaitu transformasi geometri pada rotasi atau perputaran. Anak-anakku sekalian, apa itu rotasi? Rotasi matematika adalah salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi, kemudian besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Kalau kita lihat pada gambar ini, maka ini adalah sudut rotasinya, ini pusat rotasi, kemudian dirotasikan ke sana searah jarum jam. Ini anak-anak sekalian pengertian dari rotasi. Kemudian untuk titik asal yaitu X, Y dengan pusat rotasi atau titik acuannya adalah titik awal yaitu 0,0, kemudian kita putar atau kita rotasikan dengan sudut 90 derajat, 180 derajat, min 90 derajat. Pak, ini 90, ini min, beda apa enggak? Beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah ketika sudut positif maka dia berlawanan dengan jarum jam. Jarum jam itu kan ke sini. Maka kalau dia positif seperti ini maka rotasinya ke arah kiri. Kemudian sudut negatif searah jarum jam. Kalau negatif seperti ini berarti arahnya ke kanan. Itu pengertian dari positif dan negatif. Kemudian saat kita rotasikan ke 90 derajat maka ini tinggal membalik, kemudian yang Y dikasih min. Misalkan ini 2,1 maka ini menjadi berapa? Min 1,2. Untuk yang sudut 180 derajat tinggal, kalau ini positif ini jadi negatif, Y-nya positif jadi negatif. Kemudian kalau yang min 90 maka kebalikannya yang pertama tadi yaitu Y, min X. Itu anak-anak sekalian rumus untuk rotasinya. Kemudian untuk memperjelas kita lihat contoh 1. Tentukan bayangan titik A 4,2 yang dirotasikan pada titik 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat, 180 derajat, dan min 90 derajat. Ingat rumusnya tadi. Maka saat 90 derajat itu adalah menjadi min Y, X. Y-nya berapa? 2, berarti min 2. X-nya berapa? 4. Kemudian untuk yang 180 derajat menjadi min X, min Y, maka menjadi min 4, min 2. Demikian juga untuk yang min 90 derajat maka menjadi Y, min X, Y-nya adalah 2, X-nya adalah min 4. Itu anak-anak sekalian untuk contoh yang pertama. Sangat simpel anak-anakku untuk rotasi. Kemudian menggambar bayangan hasil rotasi. Untuk menggambar bayangan hasil rotasi mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, K 4,2 dan L 1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Oke, langkah-langkahnya yang pertama kita tentukan dulu segitiga JKL J 1,2, ini 1,2, kemudian K 4,2, L nya 1,-3. Kemudian anak-anak sekalian, langkah berikutnya dapatkan titik J aksen sehingga segmen garis JL ini ya. Kita cari titik J dulu sehingga segmen JL ini, panjangnya JL ini memiliki panjang yang sama dengan segmen garis J aksen L aksen. Maka kita cari 90 derajat ya, seperti ini. Ini 90 derajat. Kemudian kita tarik garis dari L ini menjadi L aksen ke J aksen, di mana panjangnya ini dengan ini harus sama. Itu untuk yang J nya.
Kemudian langkah yang kedua, kita cari K aksen. Sama K aksen, sama caranya seperti tadi, kita buat 90 derajat dari titik L ini, sama, yaitu ke kiri berlawanan dengan jarum jam, dimana panjangnya KL ini dengan LK aksen itu harus sama, maka ketemulah titik K aksen. Kemudian langkah yang ketiga, hubungkan titik J aksen dengan titik K aksen untuk mendapatkan garis J aksen K aksen. Itu anak-anak untuk cara menggambarnya sangat mudah, sangat simpel sekali, sehingga selama kalian bisa memegang busur derajat, insya Allah untuk menggambarnya tidak mengalami kesulitan. Itu anak-anak sekalian, saya kira itu untuk materi yang pertama cukup simpel anak-anak. Untuk materi rotasi, yang penting kalian hafalkan 3 rumus tadi, kemudian kalian bisa memahami searah jarum jam maupun berlawanan dengan jarum jam, kemudian bisa menggunakan busur derajat. Baik anak-anak sekalian, saya kira itu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan untuk part yang keempat, yaitu dilatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada agenda kita, yaitu PJJ Matematika kelas 9 pada bab transformasi geometri. Kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar pada suatu bidang akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Kalau kita perhatikan gambar ini, segitiga yang berwarna biru, kemudian kita punya titik acuan 0,0, yaitu titik merah ini. Kemudian dari titik acuan kita tarik yang melalui ketiga titik sudut dari segitiga, maka kita akan mendapatkan garis-garis yang seperti ini. Dari garis-garis ini, ketika kita buat segitiga baru seperti ini, maka inilah yang dinamakan dilatasinya, yang dinamakan bayangan dari segitiga biru tadi. Bayangannya bisa besar, bisa menjadi kecil. Jika skalanya itu lebih dari 1, maka gambarnya atau bayangannya akan diperbesar. Jika skalanya itu adalah lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka gambarnya akan menjadi diperkecil seperti segitiga yang warna kuning. Itu anak-anak sekalian untuk pengertian dari dilatasi, bisa diperbesar, bisa diperkecil. K itu adalah faktor skala. Secara umum anak-anak sekalian, dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan faktor skala k akan menghasilkan koordinat bayangan kx, ky. Kx itu artinya apa? K itu adalah skala, x-nya itu berapa? Berarti x kali skala, skala kali y. Atau dapat ditulis dengan x, y, maka menjadi K bayangannya adalah KX, KY. Contoh yang pertama anak-anak sekalian, diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3 dan C 2,1. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat didilatasi titik awal. Penyelesaian cukup mudah, seperti yang Pak Sam sampaikan tadi, kita tinggal mengalihkan dengan skalanya. Yang A 1,3 berarti skalanya adalah 3, x-nya 1 berarti 3 kali 1. Skalanya 3, y-nya adalah 3, maka 3 kali 3, maka A aksennya adalah 3,9 dan seterusnya. Seperti ini. Tinggal mengalihkan 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6, 2 kali 3, 3. Itu kita sudah ketemu bayangannya, titik bayangan. Maka kalau kita gambar simpel anak-anak, ya seperti ini. ABC kita cari dulu. Ya, kita gambar dulu untuk ABC-nya. Segitiga ABC. Ya, ini sudah ketemu segitiganya. Kemudian kita tarik garis seperti tadi. Ya, panjang. Kemudian kita
taruh A aksen, B aksen, dan seterusnya sampai C aksen. Kemudian kalau sudah ketemu titik-titik aksennya, maka kita tinggal narik garis, maka ketemulah gambar dari segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Itu anak-anak sekalian sangat simpel sekali lagi untuk dilatasi. Kemudian contoh yang kedua, persegi panjang KLMN berkoordinat di K 2,0, L 3,0, M 3,2, dan N 2,2. Tentukan koordinat K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN setelah didilatasi dengan pusat dilatasi di titik 1,4 dan faktor skala 2. Caranya bagaimana? Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan titik 1,4 dulu. Kita cari titik 1,4. 1,4 yaitu ada di sini 1,4. Kemudian kita ini 2,0, 3,0, terus berapa ini? 3,2. Kemudian 2,2. Kita tentukan dulu titik-titiknya. Setelah itu kita tarik garis dari titik dilatasinya ini keempat titik ini tadi ya. Ini yang pertama dari ini, dimana nanti panjangnya ini ke sini itu harus, nah ini skalanya berapa? 2. Berarti ini kan hanya segini ya, ini kan segini. Kemudian nanti kita tarik dari titik P ini 2 kalinya ini, berarti kan segini. Kemudian yang kedua, ini P ke sini, P ke sana 2 kalinya. Kemudian ini ke sini, ini ke sini 2 kalinya juga. Dan yang terakhir seperti itu. Kalau sudah ketemu keempat titik sudut bayangannya, kita tinggal menarik garis-garis sehingga akan terbentuk sebuah segitiga bayangan K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Itu anak-anak sekalian untuk cara menggambarnya. Kemudian anak-anakku sekalian, contoh yang terakhir yaitu contoh yang ketiga. Titik A 1,3 didilatasi berpusat titik asal dengan faktor skala K. Bayangan A aksen 3,-9. Faktor dilatasinya adalah, yang harus kita ingat tadi rumusnya adalah X, Y, maka KX, KY dengan didilatasi skala K. Faktor skalanya adalah K. Maka itu mengandung arti ketika X, Y nya adalah 1,-3 menjadi 3,-9, itu artinya KX sama dengan 3, dimana X nya adalah 1. Berarti K sama dengan 3/1 atau 3. Atau dengan cara yang kedua, kita menggunakan yang KY 1,-3 maka 3,-9, maka KY sama dengan -9. Ini KY sama dengan -9. Kemudian Y nya berapa anak-anak? Y nya adalah -3, maka K kali -3 sama dengan -9, atau -3 K sama dengan -9, maka K sama dengan -9 dibagi -3, K sama dengan 3. Maka itulah anak-anak sekalian, skalanya adalah 3. Pakai menggunakan yang X ketemu 3, yang menggunakan Y juga akan ketemu 3. Saya kira itu anak-anak untuk materi kita untuk dilatasi. Cukup mudah, cukup simpel. Saya kira kalian tidak akan mengalami kesulitan. Kemudian semua materi transformasi geometri sudah kita sampaikan. Yang pertama untuk refleksi, kemudian pergeseran, yang ketiga perputaran, yang terakhir dilatasi. Pak Sam sampaikan untuk pesan yang terakhir yaitu selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di era pandemi.